Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin sahabat UBI TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang diberikan kepada kita semuanya. Nikmat-nikmat tersebut begitu banyak dan begitu beragam. Namun kita harus menyadari bahwa nikmat yang banyak dan beragam itu ada levelnya dan juga ada tingkatannya. Ya, atau ada level atau tingkatan. Supaya apa kita perlu mengetahui level ini? Supaya nanti kita bisa memprioritaskan mana yang harus kita lakukan terlebih dahulu dan mana yang harus kita letakkan dan kita kerjakan belakangan. Nah, jamaah dan sahabat UBI TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita mulai dari level yang paling rendah, bahasa saya ya. Yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kenikmatan kepada hambanya, kepada makhluknya, berupa yang pertama mata'ul hayatid dunya, atau perhiasan kehidupan dunia. Ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada semua makhluknya, ya. Bisa berupa materi, ya, harta benda, dan bahkan bisa berupa jabatan. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada seluruh makhluknya. Nah, tetapi ingat, Allah menyampaikan ma aghna anni maliya halaka anni sultaniya. Jadi nanti dua nikmat, yaitu nikmat harta dan nikmat kedudukan, itu tidak akan mampu membantu kita kelak di akhirat. Jadi mata'ul hayatid dunia ini mungkin kita ringkas saja menjadi maliyah dan sultaniyah. Jadi ada dua nikmat yang kebanyakan kita ini ya mengeluarkan energi yang begitu besar untuk mencari kedua kenikmatan ini. Padahal kedua nikmat ini levelnya level rendah sebenarnya ya. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, Zuyyina linnasi hubbus syahawat minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarah minadh dhahabi wal fiddah wal khailil musawwamah wal an'ami wal harth dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Jadi ada syahwat atau keinginan ya, kepada perempuan ya. Ada berupa kenikmatan berupa anak ya. Ada kenikmatan berupa harta benda yang menumpuk. Itu bisa dari emas, perak, ya, kemudian tanah, properti, mungkin sekarang ya saham. Ya, itu semua kenikmatan hidup, perhiasan dunia semuanya ya. Tetapi ada hal yang lebih bagus yang sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita akan bahas ya, apa level yang kedua, kemudian apa level yang ketiga. Allah juga menyampaikan dalam ayat yang lain, faman mata'ul hayatid dunya fil akhirati illa qalil. Jadi sebenarnya semua keseluruhan kenikmatan dunia ini kalau dibandingkan dengan akhirat qalil, illa qalil. Jadi nggak ada apa-apanya, cuma sedikit. Nah, ini yang menyebabkan kemudian mata'ul hayatid dunya ini, kenikmatan ini menjadi level yang paling rendah. Tapi ingat, ini adalah kenikmatan dari Allah dan tetap perlu kita syukuri. Ya, dengan cara apa? Dengan menggunakan seluruh kenikmatan tersebut untuk hal-hal yang baik, untuk hal-hal yang positif. Nah, jadi maka orang yang bijak, teman-teman sekalian, sahabat UBI TV, orang yang bijak itu adalah orang yang tidak kemudian menghabiskan energinya, seluruh waktunya untuk mengejar yang namanya materi ini. Nah, ini kenikmatan dunia. Jadi jangan sampai kita menghabiskan seluruh energi kita, tenaga, waktu, dan segala potensi kita ya untuk mendapatkan
kenikmatan materi ini tadi, sultaniyah dan maliyah ini tadi. Karena keduanya kelak di akhirat tidak akan mampu untuk membantu kita, menyelamatkan kita. Sahabat UB TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita naik kepada level yang kedua, yaitu kenikmatan pada level yang lebih tinggi dari maliyah dan sultaniyah, harta dan kekuasaan ini tadi ya. Apa itu? Yaitu nikmat sehat dan kehidupan. Apa ini nikmat sehat dan kehidupan ini? Ya, insya Allah akan kita bahas pada segmen berikutnya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Jamaah sahabat UB TV yang berbahagia, kita akan lanjutkan pembahasan kita pada level yang lebih tinggi. Kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya. Tadi level yang paling rendah itu adalah mata'ul hayatid dunya. Jadi perhiasan dunia. Maliyah, sultaniyah. Jadi materi, harta, dan juga kedudukan. Apa level yang lebih tinggi? Yang kedua adalah kesehatan dan kehidupan. Jadi kalau kita sehat, ya, hidup kita bisa berlanjut, bahasanya begitu ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyampaikan, ya, nikmatani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihah, ya, wal faragh. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyampaikan ada dua nikmat yang seringkali kebanyakan manusia itu lupa terhadap dua nikmat itu, yaitu nikmat sehat, as-sihah wal faragh, dan juga waktu luang. Kenapa banyak manusia yang sering lupa dengan kedua nikmat ini? Ketika mereka merasa sehat begitu ya, akhirnya melakukan hal-hal yang diinginkan. Ya, ingin bersantai ya, ingin tidur-tiduran ya, tidur-tiduran ya. Padahal kadang-kadang waktunya bukan waktu untuk tiduran. Nah ini ya, waktunya bukan untuk waktu bersantai. Ya, waktunya untuk beraktivitas, bekerja ya. Waktunya untuk sholat, misalkan sholat zuhur begitu. Tapi memang enak-enaknya tidur siang, ya pas itu waktu sholat zuhur itu ya. Ya berkisar sekitar jam 11:30, jam 12. Akhirnya kalau mengikuti keinginan, lupa dengan nikmat sehat dan waktu luang itu dipakai tidur. 12 sampai asar ya, akhirnya zuhurnya terlewat. Ini yang disebut dengan lupa. Akhirnya dia baru ingat ketika ya, kakinya sudah mulai melangkah ke rumah sakit. Akhirnya dia baru sadar bahwa dia sudah tidak bisa untuk beribadah lagi. Jadi harus dirawat di rumah sakit. Ini baru sadar ya. Kadang waktu luang itu juga lupa. Akhirnya dipakai apa? Yang harusnya masih seorang pelajar, seorang mahasiswa, dipakai betul untuk belajar. Ya, dipakai betul ya untuk menyelesaikan tugas-tugasnya. Nah, tapi ternyata mohon maaf ini ya. Dipakai mabar sama temannya ya. Waktunya tugas mabar ya. Akhirnya pas masuk kuliah, tugasnya belum selesai. Ini nggak bisa diulang waktu itu ya. Jadi waktu luang dulu yang dipakai mabar, harusnya dipakai ngerjakan tugas, nggak bisa diulang. Akhirnya apa? Nilainya jelek begitu ya. Akhirnya ya nilainya nggak bagus sampai kemudian skripsi. Skripsi ini juga begitu ya. Jadi kalau diulur-ulur terus, ya nanti nggak selesai-selesai. Ini sering dilupakan. Kalau sudah mepet, sudah waktunya ujian, baru nanti sadar, oh iya benar, saya dulu punya waktu, tapi ternyata saya gunakan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat.
Nah, nikmat sehat ini luar biasa. Kenapa kemudian nikmat sehat ini menjadi level satu level di atasnya materi, maliyah dan sultaniyah ini? Karena orang rela mengeluarkan materi atau harta bendanya, uang, demi kesehatan. Kita tahu betapa mahalnya misalkan gagal jantung ya, serangan jantung. Itu kalau pakai ring bisa ratusan juta, bahkan sampai miliaran. Ya, betapa mahalnya. Tetapi orang yang memiliki harta yang banyak itu rela mengeluarkan hartanya demi mendapatkan kesehatan. Bismillahirrahmanirrahim, jamaah UBTV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan pembahasan mengenai level kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya. Kita akan lanjut pada level yang tertinggi, nikmat terbesar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para hambanya. Apa nikmat tersebut? Jawabannya adalah Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan yang sangat besar sekali, yaitu berupa Al-Quran. Mengapa? Karena Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta kita, yang mengetahui kita sepenuhnya dan yang sangat menyayangi kita semuanya, menginginkan kita itu sukses, ya. Tidak hanya di dunia, tapi juga di akhirat. Lebih dari keinginan seorang ibu melihat anaknya supaya bisa sukses, lebih dari itu. Ya, pasti akan rela untuk membayar uang sekolah, rela membayar uang kuliah, supaya anaknya sukses. Kecintaan Allah lebih dari itu semuanya. Allah Subhanahu wa taala telah menuliskan surat cinta begitu ya, surat panduan kepada kita. Begini loh caranya, supaya mendapatkan harta yang berkah, melimpah. Begini loh caranya, supaya mendapatkan kedudukan yang berkah, yang menolong. Ya, begini loh caranya, supaya sukses di dunia, bahkan sampai dengan akhirat. Dan Allah sudah menurunkan tuntunan tersebut di dalam sebuah mushaf, ya, yaitu Al-Quran itu tadi. Makanya Al-Quran ini menjadi nikmat yang paling hebat, ya, yang paling besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya. Allah menyampaikan, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un." Maka katakanlah, berbahagialah, ya, senanglah, ya, dengan karunia Allah Subhanahu wa taala yang telah diberikan, ya, karunia dan rahmatnya. Falyafrahu, berbahagia. Huwa khairum mimma yajma'un, yaitu Al-Quran. Al-Quran itu lebih baik, lebih bagus, ya, dari apa yang kalian kumpulkan dari harta dan lain sebagainya itu. Nah, jamaah UBTV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kemudian kita benar-benar mengikuti tuntunan Allah Subhanahu wa taala, ya, belajar bagaimana tuntunan Allah, ya, belajar bagaimana cara hidup yang baik, bagaimana cara berkeluarga yang baik, ya, bagaimana menjadi seorang anak, seorang ayah, seorang pemimpin, ada semua tuntunannya. Maka insya Allah kita akan merasakan keberhasilan, kesuksesan yang sepenuhnya. Karena ini tuntunan, ya. Tidak hanya dalam satu masa, tapi untuk semua masa. Makanya dulu orang-orang memperjuangkan supaya umatnya Nabi Muhammad ini sukses. Tidak hanya di dunia, tapi juga sampai dengan di akhirat. Betapa besarnya kenikmatan Al-Quran ini, ya. Nah, ada contoh sekelompok orang yang kemudian lebih mementingkan materi, ya, dibanding dengan tuntunan Allah atau Quran ini tadi, apa yang diinginkan Quran, yaitu sekelompok orang yang diabadikan di dalam Al-Quran sendiri, ya. Walaqad alimtumul ladzina i'tadaw minkum fis sabti faqulna lahum kunu qiradatan khasi'in.
Dan sungguh telah kalian ketahui ya, tentang orang-orang yang berlebihan ya, dalam hidupnya ya begitu, dalam mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala. Berlebih-lebihan artinya dalam pelanggarannya ya, dalam pelanggarannya. Dia diminta untuk ibadah hari Jumat. Kemudian dia mengatakan, kenapa harus Jumat? Kenapa tidak hari Sabtu? Begitu. Ini orang-orang yang tinggalnya di pantai. Jadi sekelompok orang ini adalah Bani Israel. Ini zamannya Nabi Musa diceritakan ya. Jadi Nabi Musa menyampaikan bahwa ibadah hari Jumat, tapi mereka minta hari Sabtu. Oh ya sudah, diikuti hari Sabtu. Mereka itu nelayan yang memang aktivitasnya sehariannya nangkap ikan. Lah kok malah hari Sabtu itu nggak banyak-banyaknya ikan. Ya, jadi hari Sabtu itu banyak-banyaknya ikan. Lah mereka udah berjanji hari Sabtu ibadah. Ini tuntunan, ya, tuntunan. Tapi kemudian akhirnya diakali karena harus ibadah. Akhirnya pada hari Jumat sore itu masang jaring, biar nanti Sabtu pagi ya, Sabtu pagi masang jaring biar nanti dapat itu. Diakali. Apa kata Allah? Kunu qiradatan khasiin. Ya, jadilah kalian monyet-monyet yang hina. Masya Allah. Ini Allah langsung menghina orang yang kemudian mendahulukan materi. Jangan khawatir tentang materi ya. Tapi kalau sudah ada perintah ibadah, didahulukan. Ya. Nah ini yang saya maksud tadi adalah level-level mana yang harus kita prioritaskan. Daripada kita disebut oleh Allah, mohon maaf, monyet begitu ya. Ya lebih baik kita bisa memprioritaskan apa yang diperintahkan oleh Al-Quran. Nah ini adalah pelajaran besar bagi kita semuanya ya. Jangan sampai kita menjadi monyet-monyet yang hina. Mudah-mudahan teman-teman sekalian dan juga seluruh sahabat UB TV diberikan kekuatan oleh Allah SWT untuk mensyukuri kenikmatan yang begitu besar ini. Tapi ingat, nikmat Quran ini menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah ini menjadi nikmat yang tertinggi. Lebih tinggi dari nikmat materi dan juga kesehatan. Semoga Allah memberikan hidayah kepada kita semuanya. Saya akhiri dengan pantun ya. Sendirian tanpa kekasih. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.